Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Allahumma shalli wa sallim. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ma'aulana minal in'am. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiga ilaha minal kurubil dham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzu syafa'atil udma yaumaz zihab. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa azimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaquna bil iman wal islam. Amma ba'd. Hadratil aba wal ummahat al-mahbubin wal mahbubat wal mukarramin wal mukarramat, hadratil asatid wal asatid al a'izzat wal adillat, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, jamaah majlis haflah zikrah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis ta'lim birrul walidain li akhina al mahbub al ustad al mubarak Al-Habib Ali bin Faisal Al-Idrus, mata'anallahu wa iyyakum bi tuli hayatih wa nafa'anallahu wa iyyakum bi jami' ulumihi darin amin wa kasarallahu bi amsalih wa hafidahullah wa ra'ahu wa kadhalik ahlana wa ahlahu insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua sepuh kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, angkat penyakit-penyakit yang dirasakannya, dan semoga Allah terima amal ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya, dan Allah hapus kesalahan-kesalahan, kekurangan dan dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, dan insya Allah anak keturunannya dijadikan orang-orang yang solihin, solihah, tayyib, tayyat, mutin, mutiat, amin ya rabbal. Begitu juga para guru-guru, para asatid, para asatidah, para habaib, para ulama, semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka semuanya, beri panjang umur, sehat, afiat, ditambahkan ilmunya yang bermanfaat guna bisa membimbing terus istiqomah meniti jalan pendahulu-pendahulu kita dalam satu akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga para hadirin wal hadirat tanpa dinafikan, ikhwan wal akhwat seluruhnya yang hadir dari wilayah Johar maupun dari luar Johar Baru, semuanya tanpa dinafikan, dan warga seluruhnya maupun dari segenap para panitia, tim hadro dan seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkat ini majelis, insya Allah kampung kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, warganya diberi kemudahan urusan, diangkat kesulitan, dan kita semuanya insya Allah berkat ini maulid, dan insya Allah kita semakin ditanamkan rasa mahabbah kepada Nabi yang dalam, sehingga insya Allah kita senantiasa akan selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad, karena kita berkat banyak belajar, duduk dengan ulama, mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita menjadi ummah marhumah khairul umam, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kampung kita ini jadi pesantren, alhamdulillah, berkat haflah maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain untuk membawa rahmat, bukan membawa bala, membawa adab, tapi membawa rahmat. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul diutus hanya untuk kaumnya, di antara khususia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang merupakan kelebihan yang Allah berikan, Nabi Muhammad
bukan hanya diutus untuk kaumnya, tetapi diutus untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tapi diutus kepada jin sekalipun. Alhamdulillah, inilah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bapak-bapak ibu-ibu membahas daripada sifat khalqiyah, khuluqiyah, sifat perawakan Nabi Muhammad, perawakannya Nabi Muhammad sudah nggak pernah sama dengan perawakan kita. Ini perawakannya aja. Bentuk fisiknya Nabi Muhammad, perawakannya nggak sama kita, dan nggak pernah Allah ciptakan orang sebelumnya maupun setelahnya yang bisa menyamai Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Masya Allah. Sedikit kalau Nabi Muhammad itu mau disamain sama manusia biasa, ini orang nggak belajar, betul? Karena Nabi Muhammad SAW itu perawakannya saja sudah nggak pernah disamakan. Al-Imam Al-Arif Billah Sahibul Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau dalam kitab Simtud Durarnya beliau mengatakan Nabi Muhammad itu basyaron lakal basyar, nurun fawqa nur, manusia secara dohir tapi hakikatnya bukan manusia, gak pernah sama dengan manusia biasa. Betul. Nabi Muhammad mau lihat dari pandangan matanya saja. Nabi kalau menatap ke atas langit, bu, masih hidup nggak nih? Alhamdulillah. Bu, kalau ke atas Nabi itu 7 lapis tembus. Nabi kalau menandang ke atas 7 lapis tembus. Langit, bumi, terus. Kalau lihat belakang nggak perlu noleh, lihat belakang ini sama seperti lihat depan, nggak pakai noleh Nabi. Kalau kita noleh kadang-kadang masih kagak kelihatan, kadang-kadang bengong juga gitu, ayal. Bawa mobil lihat spion masih nabrak, lihat spion nabrak, nggak lihat nyungsok. Betul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memandang belakang nggak perlu noleh, sama seperti memandang depan. Allahumma sholli wa sallim. Kalau Nabi Muhammad kelihatannya tidur, matanya merem, hatinya nggak pernah tidur. Kalau kita udah merem berarti ngorok. Betul. Mau disamain sama Nabi gimana? Pendengarannya Nabi Muhammad, pendengarannya Nabi Muhammad, wa sam'uhu yasma'u sariral galam. Allahumma sholli wa sallim. Pendengarannya Nabi Muhammad tuh, itu Nabi dengar ya, gerakannya ini pena di Lauhil Mahfuz sono, gerakannya pena malaikat nyatet itu ya, di Lauhil Mahfuz yang gede, rok itu di sono. Nabi dengar. Bu, kita nyatet di depan kakak denger, budek kali ya. Subhanallah. Kira-kira sama nggak sama Nabi? Sama nggak? Nabi mau samain sama siapa? Itu Bu, Nabi mau samain sama itu Bahlul. Itu Nabi Muhammad, keringetnya Nabi Muhammad Bu lebih harum dari aroma misik. Keringat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW air liurnya lebih harum dari aroma misik. Sampai Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, itu senatornya kaum Quraisy, kufar Quraisy Mekah, diutus ke raja-raja yang luar biasa kemana-mana ya, ke Raja Kisra, Kaisar, Najasyi. Dia heran melihat
Muhammad, dalam mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, karena ini manusia, bukan manusia sembarang manusia. Di mana fama ra'aitu malikan qat yu'addimu ashabu kama yu'addimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadah. Allahumma sholli wa sallam. Aku telah diutus ke Raja Kaisar Najasyi Kisra, di mana aku nggak pernah sekali-kali, nggak pernah lihat seorang pun dari raja-raja tersebut dimuliakan, dihormati oleh para pengikut-pengikutnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad di dalam memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Innahu ma tanakhaman khamatan illa waqa'at fi kafi ahadihim fadalaka biha wajha wa yadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad, Pak Bu, kalau mau meludah itu ludahnya nggak sampai jatuh ke tanah, langsung berebut para sahabat untuk menandani itu ludah mulianya Nabi Muhammad. Ludahnya raja-raja ini nggak pernah kalau meludah ada seorang pun yang nandangi ludahnya. Nabi Muhammad ludahnya ditandangin sama sahabat. Nabi Muhammad mau meludah, rebut. Ini Nabi mau meludah nih sekarang, ada yang berebut nggak? Bu, ibu ada yang mau ambil ludahnya, ambil. Ada mau? Nah, gak cinta sama Habib lu, bohong lu. Bohong, cinta sama Nabi, gak cinta sama Habib, bohong. Coba lihat, ya. Ludahnya begitu dapetin langsung, ya. Bu, dioles-olesin berkah. Yang belum dapat minta. Masya Allah, jadi harum, jadi harum. Kayak ibu diolesin minyak wangi, harum nggak Bu? Masya Allah, apalagi ini lebih harum dari aroma kasturi Bu. Udah pernah beli minyak kasturi nggak? Belum. Kenapa? Mahal, nggak mampu. Habib aja nggak pernah beli. Emang kalau dikasih enak nggak Bu ya? Iya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Allahumma sholli wa sallim, salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya kalau kita itu nggak kenal, nggak sayang. Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih khususan, keistimewaan atas para nabi-nabi dan rasul-rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bukan manusia biasa. Qadim tada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya wal mursalin bi khasa'isa katsira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kekhususiaan, keistimewaannya Allah bedain antara para nabi dan rasul, bukan manusia biasa. Tandingannya nabi-nabi, rasul-rasul. Ya. Bukan manusia biasa, nabi-nabi, rasul-rasul ini manusia biasa udah gak mampu. Nabi Musa kalimullah, bisa dialog dengan Allah. Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih Allah, masya Allah. Nabi Isa ruhullah. Nabi Idris diangkat ke atas langit yang sangat tinggi. Ini semua orang-orang manusia di sisi Allah, tapi mereka ini tidak bisa melebihi kedudukannya di mata Allah ketimbang Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam diciptain berkat nurnya Nabi Muhammad. Semua alam semesta diciptakan. Waktu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, bi abi wa ummi ya Rasulullah akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nurun nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah, apa sih makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Pertama kali Allah menciptakan sebelum segala sesuatu, makhluk apa ya Rasulullah Allah ciptakan ini? Ya Jabir, ketahuilah bahwa pertama kali makhluk yang Allah ciptakan nur Nabi Muhammad SAW min nuri.
yang diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tabarra'a khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Allahumma sholli wa sallim. Dari nur inilah tersebar makhluk demi makhluk, dari makhluk yang terdahulu sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Masya Allah, seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, gak aku ciptakan alam semesta jagat raya, seluruh makhluk ciptaanku ini semua. Allahumma sholli wa sallim. Bagaimana kita semua tercipta berkat nurnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya kita ini bersyukur, di antara keistimewaan Nabi Muhammad, Pak Bu, itu Allah jadikan umatnya khairul umam. Alhamdulillah. Masya Allah. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan oleh Allah kepada manusia. Yang mana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita ini duduk lantaran kita memuliakan Nabi Muhammad, maka ini diturunkan hujan lebat oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Sama tatkala di Mekah yang gak pernah turun hujan, setelah akan menjelang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, nah, wa qurba awan wa hina qurba awan hadzal habib a'lanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bi tarhib. Tatkala detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad, maka ahli langit, ahli bumi, dan beserta apa yang ada di antara kedua ini seluruhnya menyambut akan lahirnya sosok makhluk yang paling mulia, sehingga mereka mengucapkan tarhiban, ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kekasih Allah, Habibullah Muhammad Rasulullah SAW. Wa amtarul judi lillahi ala ahli wujudi tafid. Sehingga apa? Allah turunin di kota Mekah dan seluruhnya Jaziratul Arab hujan yang deras luar biasa, sebagai rahmat untuk mereka lantaran akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Hujan di negara Arab itu mahal harganya, Bu. Kalau negara Arab udah hujan berkah, orang keluar semua. Kalau di sini kabur semua, betul nggak, Bu? Di sini kalau ada hujan kabur nggak? Kabur. Kalau di Arab ada hujan girang, Masya Allah, sampai minta hujan. Sholat istisqa, sholat minta hujan, saking susahnya hujan. Begitu ada hujan, Masya Allah, kambing-kambing dikeluarin, bebek-bebek, monyet-monyet keluar semua, kampret semua keluar. Subhanallah. Luar biasa. Ini terus apa berhenti nih? Terus. Udah malam ini, Bu, udah malam. Masih berapa lagi pembicaranya? Tapi kenakan ngomong sampai subuh nih. Soalnya Habib udah duduk di sini nih. Ya, kalau duduk di sini nih nggak bangun ini kayaknya. Masya Allah. Terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Yang jawab 2 orang, yang satu ngantuk lagi. Terus apa semangat? Masih terus? Allahu Akbar. Masya Allah. Nabi Muhammad, kalau kita bicarakan Nabi Muhammad, perawakannya Nabi Muhammad, Masya Allah, ya, sampai subuh nggak kelar nih, perawakannya aja nih. Mau disamain Nabi Muhammad sama situ, sama bahlul ini orang. Bu, mau disamain apa? Bu, mau disamain. Tuh orang doain, Bu. Doain dapat hidayah, amin. Doain dapat hidayah. Orang yang menghinakan Nabi Muhammad ini, ulama-ulama besar bersepakat, ini orang ini harus maslul, harus dipenggal batang leher.
Coba kita bahas sedikit. Kalau ada orang di luar Islam menodai daripada mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim, bukan satu Al-Quran, satu ayat aja, ya, maka itu besar sanksinya, berat hukumannya. Betul. Berat. Kemarin ada mantan gubernur yang udah lengser, nodain Al-Quran, menistakan Al-Quran, surat Al-Ma'idah 51, betul? Itu baru satu ayat, lengser ya, walap nggak? Walap. Mudah-mudahan kakak nyungsok itu orang. Amin. Itu baru satu ayat. Al-Quran ini berapa ayat? Betul? Ada berapa? 6.660 ayat. Satu ayat aja nyungsok nanti. Dan Nabi Muhammad hakikatnya Al-Quran seluruhnya. Allahumma sholli wa sallim. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sekelompok para tabi'in, siapa hakikat Nabi Muhammad ini? Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau di rumah itu bagaimana? Hubungannya dengan keluarga bagaimana? Ditanya macam-macam. Bingung Siti Aisyah menjawab. Susah untuk dijabarkan betapa hebatnya Nabi Muhammad, betapa mulianya akhlaknya, perangainya, luar biasa, budi luhurnya, pekertinya, Masya Allah. Dijawab spontan, karena khuluquhul Quran, adalah Nabi Muhammad Al-Quran seluruhnya. Allahumma sholli wa sallim. Masya Allah, nggak ada cacatnya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah Tuhanku sehingga akhlakku, adabku menjadi yang terbaik, menjadi ahsan, bukan hasan lagi, ahsan. Masya Allah. Fa ahsana, maka ahsan, ya, isim tafdil. Sudah terbaik, akhlakku menjadi terbaik, adabku terbaik, udah nggak ada yang mampu menandingi. Al Habib Ali mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Allahumma sholli. Nggak ada Pak Bu orang yang berakhlak mulia di muka bumi ini melainkan seluruhnya belajar dari Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang mempunyai akhlak mulia, pasti dia kenal Nabi Muhammad, pasti dia belajar dari Nabi Muhammad, pasti dia mendapatkan rahmat berkat dia ngaji dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau dia, walaupun dia umat Islam, tapi kalau dia ada sedikit kedengkian, ada sedikit keraguan kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Hati-hati, jangan sampai menghinakan Nabi Muhammad. Di antara haknya Nabi Muhammad atas kita sebagai umatnya, Allah perintahkan untuk mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ay tubalighu fi tabjili. Hendaknya kalian muliakan, hendaknya kalian agungkan dengan seagung-agungnya kedudukan ini makhlukku, karena aku yang memuliakan dia. Allahu Akbar. Jangan sembarangan ngomong sembarangan, nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk sama ulama, ngomong lagi. Ini di akhir zaman banyak ruwaibillah ini orang bahlul ngomong. Tahu bahlul? Geblek. Tahu geblek? Gelok. Tahu gelok Bu? Tahu? Apa Bu? Masya Allah, luar biasa. Hati-hati, hati-hati ya. Orang yang berani menistakan Nabi Muhammad, maka dia akan dikecam oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati ya. Karena apa? Kita dapat rahmat dari Allah, nikmatil Islam, nikmatil Islam. Al Habib Ali, Al Habib Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al Haddad, sahib Rotib Al Haddad. Bapak-bapak, ibu-ibu mau selamat baca rotibnya, amin. Mau selamat nggak? Mau aman nggak? Mau berkah hidupnya? Baca rotib Haddad. Rotib Haddad itu semua hadis-hadis Nabi yang mutawatir, yang sahih, dikumpulin oleh Habib Abdullah Al Haddad, dibuat bacaan oleh Habib Abdullah Al Haddad.
sehingga dibuat wirid, nggak pernah ditinggalin. Di sini ada keistimewaan asror, ada rahasia-rahasia yang luar biasa dari keutamaan-keutamaan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini. Maka untuk pengamanan, untuk perlindungan, untuk keselamatan, untuk perolehan hajat, untuk pengangkatan derajat, untuk penghapusan dan seterusnya. Alhamdulillah, jangan ditinggalin. Sekarang kita ini udah jarang ibadah, betul? Gak punya pegangan kita, kata Habib Abdullah, kalau ente gak punya amalan, gak punya apalan kecuali Habib Abdullah Ratib Haddad, cukup. Alhamdulillah. Gak punya wirid, gak punya hizib, gak punya doa-doa yang dihafal kecuali bisa baca rotib, baca, udah selesai. Amin. Bu, ini hadiah dari Habib, baca rotib setiap malam di Palu. Ibu tahu nggak Palu di mana? Bu, Palu, bukan Palu ini, bukan Palu sono Sulawesi. Itu di Palu ada rumah satu Habib, kanan kirinya habis, satu kampung habis semua. Kemarin waktu ada tsunami, ini rumah Habib selamat. Orang pada keheranan, apa sebabnya nih selamat rumah Habib? Ditanya, dia bilang, saya nggak pernah dari maghrib sampai isya tinggalin rotib Haddad. Anak bimbing anak bini semuanya baca rotib setiap maghrib sampai isya. Alhamdulillah, Allah kasih selamat. Amin, amin. Masya Allah. Ya. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, mengatakan, Bu, tentang kehebatan nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sekiranya ada seorang hamba di muka bumi ini nggak punya apa-apaan, nggak punya apa-apaan di muka bumi, miskin. Di bawahnya miskin ada lagi kismin, di bawahnya kismin ada lagi apa lagi, fakir. Betul nggak? Apalagi udah nggak punya apa-apaan. Dia sendiri, bini nggak punya. Jangan lagi satu, separuh nggak ada. Jangan lagi satu, separuh nggak punya. Rumah nggak punya, duit nggak ada. Tidurnya di musola, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang tutup, diusir. Betul nggak? Tapi dia punya apa? Islam, nggak pernah dia tinggalin. Ya. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad, masih nggak menjadikan kemudorotan hidupnya dia di muka bumi, nggak akan menjadikan kecelakaan buat dia. Tenang, dia sabar, selamat insya Allah. Amin. Ada orang sebaliknya dikasih kekayaan luar biasa, seluruh dunia ibaratnya punya dia udah semua, yang lain kontrak. Ibu semua kontrak, kita kontrak, Habib kontrak sama dia. Saking kayanya, kontrak kita semua kontrak, bayaran setiap hari. Duitnya jangan ditanya deh. Bininya, jangan ditanya bininya. Bu, setiap hari ganti-ganti. Ya, habis gini ganti. Saking banyak yang bininya, setiap hari giliran. Saking banyak yang duit, habis digilir kasih duit 2 miliar. Masya Allah. Tapi dia, Bu, nggak punya nikmat Islam, nggak punya nikmat celaka dia. Kenapa? Ya, orang yang pertama matinya husnul khotimah, masuk surga. Yang kedua, dia nggak punya Islam, matinya neraka, mati sul khotimah, neraka tempatnya. Naudzubillah min. Hebat gak Islam, Bu? Berarti Islam lebih kaya daripada dunia, lebih mulia daripada dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hai orang-orang yang beriman, kalau ente betul-betul beriman kepadaku, kata Allah Ta'ala, jalankan perintahku, jauhi larangan-laranganku, jangan macam-macam. Umur ente sebentar, gak aku ciptakan kalian melainkan ibadah. Aku ciptakan ente di muka bumi untuk ibadah, harus mengenalku, karena ente umurnya sebentar kita, umur kita sebentar. Kalau 100 tahun aja baru 1/10 satu hari akhirat. Sebentar gak? Sebentar kita. Jadi nggak lama di dunia ini. Jadi ibadah kita di dunia misalnya 100 tahun itu sebentar. Ibarat kalau hitungan akhirat baru 1/10 satu hari akhirat. Bayangin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Ya ikhwan, kita ini di dunia kita dapetin nikmatin Islam,
dibawa oleh siapa? Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita dikasih keberkahan, bukan hanya nikmatil Islam, nikmatil iman, ihsan, nikmat kita juga bisa apa? Bisa silaturahim, bisa bermuajahan dengan ulama-ulama, bisa ketemu orang-orang soleh. Wah, nikmat banyak banget. Alhamdulillah. Makanya jangan suka ngeluh, bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Jangan taunya fulus saja, Bu. Ada fulus, alhamdulillah. Fulus, Bu, kalau udah ketemu fulus, kayak ketemu Tuhannya. Bu, kalau nggak punya fulus, tenang. Ibu-ibu mau Habib kasihin selawat pohon duit? Mau selawat pohon duit? Ibu habis sholat isya pegang tasbih yang 100 begini nih, 99 sama ini 100. Habis sholat isya sholat jangan tinggal, tapi habis sholat isya pegang tasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu lafaznya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Direkam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Direkam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti yang lupa tanya sama yang ngerekam. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak-bapak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Berapa ya? 400 kali. Habis sholat isya berapa ya? 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina 400 kali. Ini ibu ya, selawat namanya selawat sajaratin nukut, pohon duit. Selawat pohon. Jadi ibu ibaratnya bapak punya atau nanam pohon duit depan rumah. Amin. Jadi ibu nanamnya pohon duit ibaratnya, Bu. Jadi kalau ibu mau keluar, lotek dulu, ketek, mau ke mall, ketek. Enggak, daunnya itu duit, daunnya duit. Enak gak, Bu? Nggak usah minta suami, Bu, nggak usah minta suami. Suami pulang mau pergi terserah deh, betul nggak? Mau jadi Bang Toyib 3 tahun 3 lebaran nggak pulang, Bang Toyib, ya nggak? Itu orang-orang dulu. Kenapa? Suaminya 3 tahun 3 lebaran 3 Ramadan kagak pulang, masih dibilang Bang Toyib. Kenapa? Tenang, selawatan terus. Betul nggak? Orang sekarang nggak tenang, pegang HP mulu, stres. Betul nggak, Bu? Suami 2 hari kagak pulang, udah berantem udah. Buru-buru 3 tahun. Pulangkan saja, ya nggak, Bu? Subhanallah. Makanya kita lihat orang-orang dulu karena dekatnya sama Nabi Muhammad. Amin. Ya, di antara haknya Nabi Muhammad atas kita al-ikstar minas shalah wassalam alaih, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau hidupnya nyaman, banyakin salawat. Amin. Pasti banyak perubahan, karena Allah ciptakan Nabi Muhammad ini adalah untuk menyelesaikan hajat-hajat umat. Amin. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad akhirnya jauh dari kita, repot kita. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling kaya, dunia dan isinya diciptain oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad gak butuh dunia, karena Nabi Muhammad yang dilihat hanya Allah yang punya dunia. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad udah gak butuh dunia dan isinya. Bukit-bukit Mekah, ya, di Mekah akan menjadi emas, ditolak oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Gunung Uhud di Madinah akan dijadikan emas, ditolak oleh Nabi Muhammad. Sekali waktu Nabi Muhammad jalan di samping gunung Uhud, seandainya tetap ini dijadikan emas oleh Allah untukku, ketahuilah tidak akan lebih dari 3 hari akan kutermakan untuk fuqara wal masakin Madinah, dan nggak akan kusisakan kecuali untuk membayar hutangku, sedikit hanya untuk membayar hutang. Coba 3 hari gunung Uhud akan dihabisin untuk dikasihin, didermain oleh Nabi untuk umatnya. Masya Allah. Lihat saking kayanya Nabi nggak mau umatnya melarat, nggak mau umatnya susah.
Makanya kalau kita jauh dari Nabi Muhammad berarti kita pengen susah. Na'udzubillah min. Maka kita umat Nabi Muhammad harus kita beri haknya. Apa di antara haknya Nabi Muhammad? Yaitu al-mutaba'ah li sunnati, menghidupi, memakmurkan sunnahnya. Amin. Ibu-ibu sunnahnya Nabi dihidupin. Mau sholat pakai siwak, ya Pak, Bu, siwak. As-sholah bisiwak khairu min sab'ina sholah bila siwak. Sholat sekali lebih baik, sholat pakai siwak sekali lebih baik daripada 70 sholat tanpa siwak. Masya Allah, hebat nggak? Sekali pakai siwak lebih baik daripada sholat 70. Kenapa? Karena di dalam siwak ini ada keistimewaan yang luar biasa, ya. Allah cinta, Allah ridho sama orang yang bersiwak, ya. Setan benci sama orang yang bersiwak. Masya Allah, ya. Allah benci sama orang yang ngerokok. Allah benci sama orang yang ngerokok. Setan cinta sama yang ngerokok. Bu, suaminya besok jangan dikasih rokok, beli siwak aja. Amin. Bu, Bu, suaminya kalau mau ngerokok, ya ambil rokoknya, kasih siwak. Amin. Ya, disuruh bakar siwaknya. Masya Allah, mudah-mudahan selamat. Amin. Ya, jadi kita kalau membahas keutamaan daripada hak-haknya Nabi Muhammad, ini waktunya sedikit, ya. Begitu juga wa nasrul dini, bela agamanya, bela agamanya Nabi, gitu hak kita umat Nabi Muhammad. Besok tanggal 2/12 kita semua kumpul, tinggalin rumahnya kunci, berangkat kemana? Ke Monas. Insya Allah Nabi bersama kita di sana. Yang cinta sama Nabi, insya Allah datang ke sana, dan insya Allah kita bersama Nabi dan turun rahmat Allah, sehingga insya Allah Indonesia akan dipelihara oleh Allah, ya, dari serangan musuh-musuh Islam. Amin. Kalau umat Islam bersatu, ya, jangan lagi orang kafir, setan setan lari dari Indonesia. Amin. Yang ada di Indonesia malaikat semua. Amin. Sehingga apa, berkah Indonesia menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Setan-setan pala hitam lari semuanya. Tahu setan pala hitam, Bu? Setan pala hitam, koruptor, tikus, ya enggak? Tikus pala hitam, ya, maling, bukan maling lagi, maling, itu hilang semua. Amin. Ibu, insya Allah, ya, kalau udah maling, koruptor hilang, negara kita menjadi baldan thayyibah wa rabbun ghafur. Karena apa? Diisi ahlinya beriman, bertakwa. Kata Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Sekiranya penduduk bumi mau saja beriman dan bertakwa, dua aja Allah minta. Mau beriman betul-betul kepadaku, yakin bahwa aku Tuhannya yang mengatur segala urusan, dan ketahuilah bahwa Indonesia sudah disyaratkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu, bahwa Allah punya yaitu bumi di belahan timur yang dikasih perbendaharaan kekayaan yang dahsyat banyaknya oleh Allah Ta'ala, yang berlambangkan merah putih. Allahu Akbar. Nabi udah ngomong, yaitu negara siapa? Negara kita, negara Indonesia. Alhamdulillah, kekayaannya luar biasa, tapi kok bisa punya utang luar biasa. Heran gak, Bu? Heran gak? Karena apa? Banyak tikus pala hitam, banyak setan pala hitam. Makanya insya Allah 212 rapat semua, insya Allah setan tikus pala hitam kabur semua. Masuk nyungsok di got, masuk. Betul, Bu? Ya, insya Allah Habib Rizik datang. Enggak, yang nyekal, insya Allah dapat hidayah. Kalau nggak mau dapat hidayah, buang ke Sukabumi atau Balikpapan sono. Bu, buang kemana? Sukabumi atau Balikpapan, sama juga itu. Ya, mudah-mudahan selamat. Amin. Udah ya, cukup ya, ya Bu ya. Udah malam, Ibu kesian, Habib kesian sama ibu-ibu. Habib juga kesian juga, dari pagi muter. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita umat Nabi yang betul-betul membela haknya Nabi. Di antara haknya Nabi yang harus kita berikan, bela agama kita. Allah Ta'ala bilang, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda
lalaikan agama, tanggalkan Islammu. Karena apa? Harta, jiwa, ragamu semua sudah aku beli dengan surga berkat kalian mengorbankan untukku di jalan Allah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Jadi kalau orang yang betul-betul berjuang membela Islam, yang karena Allah, cinta kepada Allah, harta dan jiwanya semuanya dikorbankan untuk Allah, maka ini udah dibeli oleh Allah dengan surga. Alhamdulillah. Ibu bapak yang berjuang keluar dari rumahnya berangkat, Bu, ada orang dari mana Bu? Dari Kanada udah datang, dari Eropa udah datang, pengen hadir 212, dari Palestina, dari mana-mana datang. Ada lagi Habib dari Hadramut udah datang, pengen hadir. Karena apa? Mereka semua lihat di sana ada kehormatannya Nabi Muhammad, di sana ada ya kemuliaan Nabi Muhammad, di sana ada ya keagungannya Nabi Muhammad. Amin. Di situ Nabi Muhammad yang dikatakan rahmatan lil alamin, bukan radikalis Nabi Muhammad. Kalau radikalis itu ya teroris, lari-lari, ngumpet-ngumpet di utang, ditembak-tembak, betul nggak? Makanya kita ini imamnya kita siapa? Imam kita Nabi Muhammad. Amin. Ya, kita belajar dari Nabi Muhammad melalui imam madhab Imam Syafi'i. Amin. Belajar dari Imam Syafi'i, fikihnya Imam Syafi'i, jangan Imam Samudra dikejar-kejar Densus 88. Betul nggak? Ya, kalau ngajinya sama Imam Samudra dikejar-kejar Densus 88 jadi teroris, ngumpet-ngumpet. Betul nggak? Tapi kalau ngajinya sama Imam Syafi'i, Masya Allah kayak begini nih. Ini muridnya Imam Syafi'i semua nih. Amin. Ini muridnya Imam Syafi'i semua. Muridnya Imam Syafi'i. Masya Allah berkah. Amin. Ya, Pak Lurah muridnya Imam Syafi'i. Lihat, Pak Lurah datang. Malu nggak? Kalau RT RW nggak datang, malu nggak? Malu. Kita doain Pak Lurah, Insya Allah panjang umur sehat afiat dan diperbanyak orang sepertinya. Amin. Ya. Jadi ibu awas nggak ngaji. Pak Lurah ngaji, ibu nggak ngaji, kepret aja Pak Lurah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan dalam obrolan ini obrolan aja deh, bukan ceramah. Ya enggak, kalau diceramain orang sekarang nggak mau diceramain, betul nggak? Nah, obrolan aja dulu, obrolan, ya enggak? Mudah-mudahan insya Allah ada manfaat dan insya Allah kita semuanya memperoleh hidayah ya atas wasilah majelis birrul walidain, dan kita akan memperoleh rahmat dari Allah berkat ini maulid. Insya Allah anak-anak kita dipelihara akidahnya semuanya ya menjadi orang-orang yang solihin solihat, nggak ada yang bandel-bandel. Tadi ceritain anak muda bandel-bandel, nggak ada di sini. Insya Allah semuanya soleh-soleh. Ya, kalau salam, kalau ketemu salaman, enak nggak? Orang yang setiap ketemu salaman, ya, setiap ketemu kasih salam, nanti udah disiapin oleh Allah ya kamar-kamar di surga yang transparan, yang terbuat dari emas permata, ya permata batu permata yang luar biasa yang nggak pernah ada di muka bumi, ya yang dikasih di dalamnya kenikmatan yang luar biasa, yang mana ini hanya diberikan oleh Allah untuk orang yang afsus salam, ya, yang bisa masuk di kamar-kamar yang begitu mulia ini. Di antaranya orang yang kalau ketemu suka kasih salam, ya. Kalau orang yang tangannya berat kasih salam, berarti hatinya ya, itu kotor. Kalau hatinya ya, hatinya itu rahmat, setiap ketemu sesamanya assalamualaikum. Hebat ibu, yang jawab cuma satu, assalamualaikum. Hebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu. Kalau ketemu begitu, di lorong-lorong mana ketemu assalamualaikum. Jangan pelotot-pelototan. Ya, ya. Assalamualaikum, salaman. Ya. Apalagi kalau ketemu ustad jangan diminta duit mulu. Ustad diminta duit, ustad kasih salam, amin. Ustad diminta ilmunya, amin. Ustad dibawain duit, amin. Ustad gak punya duit diminta duit, ya geblek. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yasara billah wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa.